Jumpa lagi dalam pertemuan secara daring pada mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek dan peranan mikroba dalam lingkungan tanah dan udara. Di pertemuan 9, 10, dan 11 ini kita akan berdiskusi kelompok mengenai peranan mikroba dalam lingkungan tanah. Di akhir perkuliahan kita akan melakukan post-test. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini adalah aspek dan peranan mikroba dalam lingkungan tanah dan udara. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen biota atau mikroba dan perannya di lingkungan tanah dan udara. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu aspek dan peranan mikroba dalam lingkungan tanah. Tanah dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tanah mineral dan tanah organik, bergantung pada apakah tanah tersebut berasal dari hasil pelapukan batuan dan bahan anorganik lain, atau dari hasil pengendapan pada tanah berlumpur dan rawa. Bentuk tanah merupakan hasil gabungan proses fisik, kimia, dan biologi. Tanah, jika dianalisis, akan merupakan campuran yang terdiri dari bahan organik, anorganik, air, dan udara yang keseluruhannya tercampur menjadi satu secara sempurna, sehingga sukar untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ada 3 komponen yang akan kita pelajari di sini, yaitu yang pertama, tanah sebagai habitat mikroorganisme, kedua, distribusi mikroba di dalam tanah, dan yang ketiga, peranan mikroorganisme dalam tanah. Komponen yang pertama adalah tanah sebagai habitat mikroorganisme. Hanya ada beberapa lingkungan di bumi ini yang mengandung banyak jenis mikroorganisme. Misalnya seperti lingkungan dalam tanah yang subur. Mikroorganisme seperti bakteri, fungi, alga, protozoa, dan virus bersama-sama membentuk kumpulan mikroorganisme yang dapat mencapai jumlah total sampai bermiliar-miliar organisme per gram tanah. Faktor terpenting yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam tanah adalah air dan nutrisi. Komponen yang kedua adalah distribusi mikroba di dalam tanah. Populasi mikroorganisme di dalam tanah terbagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, golongan autochthonous, yaitu golongan mikroorganisme yang selalu tetap didapatkan di dalam tanah dan tidak tergantung pengaruh-pengaruh lingkungan luar seperti iklim, suhu, dan kelembapan. Kedua, golongan simogenik, yaitu golongan mikroorganisme yang kehadirannya di dalam tanah diakibatkan oleh adanya pengaruh-pengaruh baru dari luar, misalnya karena adanya penambahan senyawa organik. Yang ketiga, golongan transient, yaitu golongan mikroorganisme yang kehadirannya bersamaan dengan penambahan mikroorganisme secara disengaja. Misalnya dalam bentuk inokulum atau sediaan mikroorganisme hidup berupa rhizobium atau Azotobacter ke dalam tanah. Komponen yang ketiga adalah peranan mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme tanah berfungsi merubah senyawa kimia di dalam tanah, terutama pengubahan senyawa organik yang mengandung karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor menjadi senyawa anorganik. Proses ini disebut mineralisasi. Di dalamnya terlibat sejumlah besar perubahan senyawa kimia serta peranan bermacam-macam spesies mikroba. Peranan penting mikroorganisme baik di bidang ilmu tanah, ilmu pertanian, dan bidang-bidang lain adalah dalam siklus mineral yang terdiri dari karbon, fosfor, sulfur, dan siklus nitrogen. Setiap siklus mempunyai jalur tersendiri.
Peran mikroba tanah dalam siklus berbagai unsur hara di dalam tanah sangat penting, sehingga bila salah satu jenis mikroba tersebut tidak berfungsi, maka akan terjadi ketimpangan dalam daur unsur hara di dalam tanah. Ketersediaan unsur hara sangat berkaitan dengan aktivitas mikroba yang terdapat di dalamnya. Selain itu juga sangat penting dalam kesuburan tanah. Adapun peran mikroba dalam kesuburan tanah, yaitu yang pertama, berperan dalam siklus energi, berperan dalam siklus hara. Kedua, berperan dalam pembentukan agregat tanah. Ketiga, menentukan kesehatan tanah terhadap munculnya penyakit, terutama penyakit tular tanah atau soil-borne pathogen.